Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hextech Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait pemrograman dasar C++ ya. Jadi kemarin kita kan sudah ngebahas tentang struktur dasarnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu tipe data dan apa itu variabel. Nah, kedua istilah tersebut itu saling berkaitan dalam C++, yaitu tipe data dan juga variabel ya. Nah, sekarang pertama-tama ya kita mulai dengan mengetikkan pastinya include iostream ya. Dan oh ya, di sini aku ganti compiler ya. Kemarin kan aku pakai GDB online ya. Nah, tapi yang sekarang aku mau pakai yang programmis.com aja ya, karena aku merasa lebih nyaman di sini ya. Kalau ngoding lebih nyaman di sini ya kan. Kalau untuk edukasi ya, itu enaknya di sini ya, aku rasa. Jadi kita pindah ya, buat yang nanya ya kan, kok beda lagi nih tampilannya, kok yang ini terang, yang kemarin kok gelap gitu loh tampilan compilernya. Iya, ganti compiler ya. Kemarin kan aku pakai GDB, nah sekarang aku pakai yang programmis.com. Nah, tapi sama aja ya, sama-sama pakai bahasa C++ tentunya. Oke, kita ketikkan pastinya using namespace. Nah, ini salah satu komponen yang selalu aku ketik ya di awal compiler ya. Itu pasti aku tulis. Karena ini memudahkan banget saat ngoding. Oke, sekarang kita bikin fungsi main atau fungsi utama yang dimana fungsi ini akan menjadi tempat bagi kita untuk mengeksekusi sintaks-sintaks, berbagai sintaks yang ada di C++. Nah, kita bikin dulu ya strukturnya return seperti ini. Nah, gitu. Nah, jadi pertama kita akan bahas tentang apa itu tipe data. Nah, tipe data itu kayak gini, kayak integer ya kan, misalnya ya kan, itu namanya tipe data ya kan. Jadi ya kita analogikan aja seperti ini ya. Tipe data dan variabel itu seperti ini. Tipe data itu kayak label, sedangkan variabel itu kayak tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan ya kan. Apa aja contohnya? Tempat penyimpanan itu kan banyak ya. Ada kulkas, ada lemari ya kan, lemari pakaian misalnya ya kan, atau ember misalnya ya kan. Nah, gitu. Nah, kira-kira ya dari ketiga contoh penyimpanan tersebut, kira-kira apakah sama? Tentu saja beda ya. Beda-beda ya kan. Kalau lemari pakaian ya buat nyimpan pakaian ya, bukan buat nyimpan es. Bukan ya. Nah, terus kulkas itu buat nyimpan makanan beku ya kan. Bukan buat nyimpan pakaian ya, bukan ya. Nah, gitu, jangan ketuker ya. Nah, jadi harus sesuai nih ya kan. Nah, dalam C++ juga begitu ya kan, beda-beda ya kan. Nah, jadi jenis-jenis si penyimpanan ini tadi itu kita sebut sebagai tipe data. Nah, gitu. Sedangkan tempat penyimpanannya tadi itu adalah variabel ya kan. Nah, begitu ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi bagaimana bisa tipe data dan variabel ini itu saling terkait. Nah, kita mungkin bakalan jelaskan apa itu deklarasi dan apa itu inisialisasi. Oke, pertama kita tulis ya kan salah satu tipe data, misalnya yang paling umum itu adalah integer. Nah, terus kita pilih variabel apa yang kita mau. Misal kita mau pakai variabel hello misalnya. Nah, ini namanya proses deklarasi ya kan. Nah, ini ya kan proses deklarasi ya kan. Nah, seperti ini ya kan. Nah, terus apa itu inisialisasi? Nah, inisialisasi itu ya kan setelah kita mendeklarasikan, langsung ya kan kita kasih nilai awalnya ya. Nah, jadi setiap variabel itu pasti menyimpan nilai tertentu ya. Nah, gitu. Nah, kita kasih nilai misalnya 5. Integer hello sama dengan 5 ya kan. Nah, 5 ini itu adalah nilai dari hello
Nah, gitu. Nah, proses inilah yang disebut sebagai inisialisasi, ya kan, kita ngasih nilai awal, ya. Kita ngasih nilai awal ke suatu variabel. Nah, jadi variabel baru dideklarasikan itu nggak jelas kan nilainya tuh berapa, ya kan. Nah, makanya kita lakukan proses inisialisasi. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya suatu variabel itu nggak diinisialisasi dulu nilai awalnya. Kan kita kan tahunya kalau nggak diinisialisasi kan, wah nggak jelas nih nilainya berapa. Nah, kira-kira gimana nih kalau misalnya kita eksekusi kodenya? Oke, kita coba pakai cout ya. Kita coba pakai cout hello misalnya di sini. Nah, kita lihat apa hasilnya. 0. Oke. Pertama 0, yang kedua 0 lagi. Oke. Kita coba sampai 5 kali ya. Oke, ternyata 0 terus ya. Nah, 0 terus, tapi aku pernah ya dalam kasus tertentu aku pernah kedapatan kalau nilainya itu tuh beda-beda atau acak. Tapi kalau untuk yang ini entah kenapa nilainya 0 terus gitu loh. Jadi kayak defaultnya ya kan, kalau misalnya nih kita mendeklarasikan suatu variabel tanpa diinisialisasi, itu nilai defaultnya adalah 0. Tapi aku pernah ngerasain nyoba gitu loh ya kan, tanpa inisialisasi itu aku coba, itu ternyata nilainya tuh acak. Nah, itu aku kurang tahu ya kenapa bisa begitu ya kan, kenapa bisa ada 0 terus ya kan, nilai defaultnya 0, kenapa bisa ada yang acak gitu loh. Buat kalian yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, biar kita bisa belajar bareng-bareng, kita bisa bedah bareng-bareng cara kerja C++ itu gimana. Nah, gitu. Nah, jadi sudah jelas ya terkait apa itu deklarasi dan apa itu inisialisasi ya. Nah, jadi aku ulang ya kan, inisialisasi itu kita ngasih nilai ya kan ke variabel ya kan. Nah, variabel itu variabel itu kemudian menyimpan nilai yang kita kasih tadi. Nah, sebagai nilai sementara ya kan. Coba misalnya kita 5 ya tadi ya, kita inisialisasi 5 ya. Nah, sekarang kita coba cout hello. Nah, maka keluarannya adalah 5. Kita coba. Nah, 5 ya. Nah, gitu. Nah, jadi inisialisasi ini cuma nilai awal ya. Cuma sekedar nilai awal. Dan nilai awal ini bisa berubah ke depannya sesuai dengan keinginan kita ya. Sintaks yang kita tulis di setelah hello ini ya kan, setelah proses deklarasi dan inisialisasi ini, jika kita modifikasi itu nanti bakal berubah dengan sendirinya ya. Nah, gitu. Dan juga ya kalau untuk deklarasi ya kan, itu kayak semacam memesan variabel ke dalam program. Nah, gitu, biar program ini tahu kalau ada variabel hello nih ya kan di programnya ya kan. Nah, jadi ya kan otomatis program bisa ya kan mengotak-ngatik variabel hello ini ya kan. Ibaratnya nih kalau misalnya kita pergi ke suatu restoran nih ya kan, terus kita duduk di sebuah meja makan ya kan, tapi kita nggak pesan apa-apa, kira-kira apakah kita bisa makan? Nggak bisa ya, kita nggak bisa makan karena makanannya aja nggak ada gitu loh ya kan, apa yang mau dimakan. Nah, gitu juga ya kan, dalam pemrograman juga gitu ya kan. Kalau misalnya kita nggak deklarasikan nih variabel hello-nya ya kan, nanti programnya bingung, ini apaan dah ya kan. Nah, gitu, nggak bisa eksekusi aku ya kan, katanya gitu ya kan, apa yang mau aku makan ya kan, nggak ada makanan apa-apa di meja gitu loh ya kan. Nah, gitu, misal nih ya kan, kita coba langsung cout hello ya kan. Nah, gini, programnya nggak ngerti ya kan, ini hello nih apa maksudnya. Nah, gitu ya, nggak ngerti nih. Nah, apa ini katanya, hello ini apa ini, nggak ada dideklarasikan gitu loh, nggak dipesan gitu loh ya kan. Nah, gitu ya.
Oke, jadi terkait deklarasi dan inisialisasi udah selesai, ya kan? Nah, sekarang terkait tipe data, kira-kira apakah tipe data dalam C++ itu cuma integer doang? Jawabannya enggak, ya. Jawabannya banyak, ya. Tipe data dalam C++ itu banyak banget, ya. Nah, mungkin agar lebih jelas ya kan, mungkin kita berpindah ke sini dulu ya. Kita akan berpindah ke daftar-daftarnya dulu. Oke? Oke, sekarang kita akan masuk ke tipe datanya ya, ke daftar-daftarnya agar kita semua bisa mengetahui dan memahami berbagai tipe data yang ada di dalam C++ ya. Nah, yang pertama itu adalah integer. Nah, integer ini merupakan tipe data yang paling umum. Nah, ini sudah kita contohkan ya tadi ya. Aku coba deklarasikan variabel hello itu pakai tipe data integer karena emang ini tipe data yang paling umum ya. Bahkan ya kan saat kita mendeklarasikan fungsi main aja kita pakai tipe data integer. Nah, gitu. Jadi fungsinya tipe data integer ini itu adalah untuk menyimpan bilangan bulat, entah itu negatif maupun positif ya. Yang jelas bilangan bulat, bukan pecahan ya, ataupun desimal ya. Nah, gitu, benar-benar bilangan bulat dan ukurannya itu standar, yaitu 4 byte. Nah, gitu. Jadi nggak terlalu kecil, nggak juga terlalu besar. Nah, itu kalau integer. Nah, terus yang kedua ada float. Nah, float ini baru nih bisa menyimpan tipe pecahan ataupun desimal. Nah, gitu. Jadi kayak misalnya 3/5 misalnya. Nah, itu kan 3/5 itu kan hasilnya desimal tuh 0,6 ya kan. Nah, itu kan desimal gitu loh hasilnya ya kan. Maka itu masuknya ke tipe data float. Jadi kalau misalnya kita ingin menyimpan suatu nilai desimal itu pakai aja tipe data float. Nah, yang pakai koma-komaan ya. Tapi kalau dalam C++, nggak tahu ya kalau dalam bahasa pemrograman lain itu gimana. Itu koma itu diganti dengan tanda titik ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nulis 4,5, maka jangan tulis 4,5 beneran, tapi tulis 4,5. Nah, gitu ya. Nah, terus yang kedua ada double. Nah, double ini juga sama ya, sama seperti float ya, sama-sama menyimpan bilangan pecahan ataupun desimal juga ya. Kayak 4,5 tadi misalnya ya kan. Tapi apa bedanya? Bedanya kalau double ini itu lebih gede presisinya. Nah, kayak misalnya ya kan kita punya suatu bilangan 4,55555555555555555 terus ya sampai berapa tuh limanya sampai 10 misalnya. Maka pakai aja tipe data double ya kan. Nah, jangan pakai tipe data float. Kenapa? Karena float ini standar, sedangkan double ini lebih gede, ya kan? Tuh, lihat aja, ukurannya aja lebih gede, 2 kali lipat dari float, ya kan? Nah, jadi float ini kalau nggak salah ya, cuma bisa presisinya tuh cuma bisanya sampai 7 angka ya. Nah, 7 angka berarti 6 angka di belakang koma, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya 4,5 dan 5-nya itu ada 10 misalnya di belakang koma, nah berarti float ini cuma ngambil 6 aja, ya kan? Sedangkan 4-nya itu nggak dianggap, ya kan? Nah, gitu. Nah, sedangkan double itu sampai 16 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu sampai 16 ya maksimalnya. Jadi kalau misalnya 10 berarti masih muat ya kan? Berarti masih dianggap ya kan ke 10 angka 5 yang di belakang koma itu tadi. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih akurat ya, kalau misalnya pengen lebih akurat ya kan nilai desimalnya maka pakai aja tipe data double. Nah, gitu. Terus yang keempat ada tipe data char. Nah, tipe data char ini itu ukurannya cuma 1 byte kecil. Kenapa? Karena dia cuma menyimpan 1 karakter ya. Kayak misalnya karakternya ini bebas ya. Nih karakter ASCII ini maksudnya ini ya kan karakter tertentu. Ya kan karakter tertentu ya kan yang dibaca program ya kan. Nah, gitu ya kan maksudnya apa? Nah, maksudnya gini ya kan kayak kita ambil contoh satu karakter misal huruf A ya.
Nah, huruf A itu kalau kita simpan dalam dalam program komputer, itu program komputer menganggapnya sebagai 65 ya. Nah, itu tuh standar ASCII namanya ya kan. Nah, jadi program nggak menganggap A itu sebagai A gitu loh, tapi menganggapnya sebagai angka 65 ya kan. Nah, gitu. Nah, terus B ya kan, sedangkan B itu 66 ya kan, C 67 dan seterusnya ya. Nah, kurang lebih gitu ya kan. Kalau pengen lebih tahu lebih lanjut tentang ASCII, kalian bisa cari aja ya di berbagai sumber ya. Ini ada nih yang ngebahas tentang standar ASCII itu apa ya. Nah, gitu. Nah, balik lagi ke tipe data char. Nah, tipe data char itu, ya kan, itu hanya menyimpan satu karakter aja, ya kan. Nah, karakter yang aku kasih contoh tadi, ya kan, yaitu tadi A, B, C. Nah, gitu. Dan gak harus huruf juga, ya kan, melainkan ini, apa namanya, kayak simbol-simbol tertentu, simbol-simbol yang aneh, kayak tanda tanda dan ya kan misalnya, atau tanda dolar misalnya ya kan. Nah, itu tuh masuknya ke sini, ke tipe data char. Atau bahkan angka sendiri juga bisa masuk ke tipe data char. Cuma memasukkannya itu harus dengan cara yang benar ya kan. Nah, caranya itu kita setiap kali ingin menganggap ya, ingin program komputer itu menganggap suatu angka itu sebagai karakter, maka kita harus kasih petik ya, kasih tanda petik ya kan, kasih tanda petik yang satu ya. Nah, itu yang char biasanya yang petiknya itu satu ya. Nah, itu kasih petik satu ya kan, diapit sama petik satu tadi ya kan. Nah, petik satu ya kan, petik dua ya kan. Nah, kasih tanda petik intinya ya, tanda petik yang satu aja ya. Nah, itu kalau yang char. Nah, kalau yang string ya kan baru itu pakai petik yang dua ya kan. Nah, gitu. Nah, jadi apa nih bedanya nih char sama string? Nah, string ini juga sama ya kan, sama-sama nyimpan karakter ya kan. Tapi bedanya ya kan, kalau string ini itu lebih banyak karakter yang disimpan. Nah, gitu. Kayak misalnya apa namanya, satu variabel string itu bisa menyimpan berbagai macam karakter. Misal karakter hello misalnya, itu ada berapa karakter? Ada 5 ya kan. Nah, kita hitung H, E, L, L, O. Nah, ada 5 ya. Nah, itu masuknya pakai string. Nah, gitu. Kalau char itu cuma nyimpan satu aja ya kan. Kayak misalnya huruf H doang, E doang, L doang ya kan, atau O doang ya kan. Nah, itu kalau char. Nah, makanya di sini nggak jelas nih ukuran stringnya ya kan, ukurannya ini berapa nih ya kan, nggak nentu karena menyesuaikan dengan berapa banyak karakter yang kita simpan. Kayak contohnya hello ya kan, misalnya tadi ya kan, hello ya kan, kadang atau kita bahkan nulis apa namanya, nulis kode ya kan misalnya, atau nulis program misalnya, atau nulis komputer, nulis informatika misalnya. Nah, kan beda-beda ya, jadi ukurannya ini nggak jelas. Jadi sesuaikan dengan seberapa banyak karakter yang disimpan dalam tipe data string ini. Nah, gitu. Sekarang kita lanjut ke long nih. Nah, long ini juga sama ya kan, dengan integer ya kan. Nah, cuma tipenya nih lebih besar ya kan. Nah, kalau integer ini kan bilangan bulat yang standar, sedangkan ini tipe bilangan yang lebih besar. Nah, kalau yang long ya kan, itu lebih besar lagi ya kan ukurannya tuh, tipe bilangan bulat yang sangat besar ya kan, bisa sampai 100.000 ya kan, sejuta ya kan, atau lebih ya. Nggak tahu juga sih aku persisnya tuh berapa maksimal angka gitu loh ya kan, yang bisa ditampung oleh long ya kan. Long sama integer itu kurang tahu pasti ya kan. Buat kalian yang tahu, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya. Lagi dan lagi kita belajar bareng-bareng buat bongkar lebih dalam tentang C++. Nah, gitu. Sekarang yang apa namanya, selanjutnya ada short ya kan. Nah, short ini juga sama, sama-sama menyimpan bilangan bulat, tapi kalau yang ini kecil ya kan.
bilangan bulatnya ini itu kecil, ya kan? Nah, maksimalnya tuh kalau nggak salah aku ingat tuh 32.000. Ya, artinya kalau misalnya kita pengen menyimpan nilai 100.000 itu nggak bisa pakai tipe data short, ya kan? Karena emang tipe bilangannya tuh kecil banget gitu loh. Tuh 2 byte doang ya, ukurannya cuma 2 byte ya. Nah, jadi short ini kurang cocok. Kalau misalnya kita pengen 100.000 ya kan, integer tuh kalau nggak salah masih bisa, ya kan? Ya kan? Tapi kalau short udah nggak bisa 100.000 tuh, ya kan? Maksimalnya tuh 32.000 kalau nggak salah. Nah, gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tipe data bool. Nah, tipe data bool itu merupakan tipe data boolean, ya kan? Nah, boolean itu buat yang belum tahu apa. Nah, boolean itu tuh kayak true dan false. Nah, gitu. Benar atau salah. Nah, itu. Jadi, tipe data bool ini akan menyimpan dua nilai, ya. Jadi ya, khusus tipe data bool, dia ini cuma menyimpan dua nilai. Apa itu? True atau false, ya kan? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita pengen memasukkan nilai false atau true, ya kan, maka pakai tipe data bool. Nah, gitu. Dan makanya ukurannya cuma 1 byte doang, karena emang nilai yang disimpan itu cuma satu, ya kan? True kah, false kah? Nah, gitu ya kalau untuk bool. Ya kan? Nah, terus untuk signet. Nah, untuk signet ini nih nggak nentu nih, ya kan? Tergantung tipe data ukurannya. Ukurannya ini nggak nentu. Jadi dia nih menyimpan bilangan bulat, ya kan? Negatif ataupun positif. Jadi kayak apa ya? Signet ini nih bisa dikatakan tipe data yang sudah default. Jadi kayak misalnya kita kasih nih deklarasi integer hello misalnya, maka itu otomatis termasuk signet ya. Nah, jadi opsional aja nih. Kalau misalnya kita mau tulis signetnya atau enggak, itu yang enggak ngaruh, ya kan? Tapi yang jelas ya, kalau setiap kali kita mendeklarasikan suatu variabel, kalau kita enggak nulis apa-apa, entah itu signet ataupun unsignet, maka secara otomatis tipe data itu lebih mengarah ke signet. Artinya dia menyimpan bilangan bulat, ya kan? Positif dan juga negatif. Nah, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak ngizinin nih, suatu tipe data itu nggak, suatu tipe data itu nggak boleh gitu loh, ya kan, buat menyimpan bilangan negatif. Maka kita wajib tulis unsignet. Tulisnya ini di mana? Tulisnya ini sebelum tipe data yang ingin kita deklarasikan. Ya, yang ingin kita pakai. Misal kita pengen mendeklarasikan pakai double, maka sebelum kita menulis double, tipe data double ini, maka kita tulis unsignet dulu, ya kan? Nah, setelah kita tulis unsignet, baru kita tulis double, terus apa nih, ya kan, nama variabelnya hello misalnya. Nah, maka otomatis variabel hello itu nggak bisa lagi menyimpan nilai negatif, ya kan, kayak min 5, min 10, nggak bisa, ya kan, udah dikunci nih, ya kan, variabel hello-nya udah dikunci untuk nggak boleh menyimpan bilangan bulat negatif oleh unsignet ini. Nah, gitu. Nah, makanya ya, signet dan unsignet ini itu bukan tipe data yang eksplisit ya. Makanya di sini tulisannya ya di ukuran sini itu tergantung tipe data, ya kan? Artinya signet ini pasangannya nih sama semua tipe data ini, dari integer sampai bool, ya kan? Nah, itu pasangannya. Unsignet juga sama. Pasangannya tuh integer sama bool, ya kan? Nah, gitu. Tergantung tipe data, ya kan, ukurannya. Kalau misalnya unsignet bool, ya kan, maka ukurannya 1 byte. Kalau unsignet long berarti 8 byte, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi sesuai dengan tipe datanya apa, ya kan? Nah, itulah ukurannya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi itu dia pembahasan kita tentang tipe data dan variabel ya. Dan oh ya, satu lagi. Jika misalnya daftar tipe data yang aku sebutin itu ternyata kurang, maka kalian bisa sebutkan aja di kolom komentar ya. Misal ada tipe data tertentu yang gak aku sebutin, ya kan, maka silakan kasih tahu aja di kolom komentar ya,
biar kita bisa belajar bareng-bareng ya. Nah, jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dan juga sudah berkontribusi. Dan yap, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.